sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan Bang Dip di channel nggak jelas, nggak asik, nggak bermutu, tapi syukur-syukur ada manfaatnya. Untuk sore hari ini saya mau membagikan tutorial mengenai crafting ya. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, mohon bantuan supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe tombol di bawah ini. Ada kritik saran yang membangun, dipersilahkan. Sebelum kita melanjutkan, perlu diketahui namanya grafting itu, grafting atau okulasi ya, itu masing-masing orang punya metode sendiri-sendiri dan pemahaman sendiri-sendiri. Jadi sebelumnya saya mohon maaf. Sekali lagi di sini saya tidak bermaksud menggurui, sok pandai, apalagi lancang terhadap master-master. Di sini saya hanya berbagi ilmu, syukur-syukur ada manfaatnya. Tapi pada dasarnya grafting itu untuk semua tanaman sama, entah itu anggur, entah itu lengkeng, entah itu tin, entah itu durian, alpukat. Cuma mungkin metode yang dipakai itu memang berbeda-beda. Jadi sesuai sesuai kemampuan juga, sesuai yang cocok, yang bagaimana nanti dipilih saja. Mungkin ini videonya agak panjang karena saya akan membagikan tip beberapa cara okulasi grafting. Untuk hari ini saya pakai contohnya pakai pohon tin ya, yang lebih gampang. Tapi pada dasarnya semua tanaman sama. Cuma mungkin kalau untuk anggur itu saya belum pernah mencoba menggrafting itu, apakah kulitnya bisa dikelupas atau tidak. Tapi yang saya ketahui kebanyakan kalau anggur itu disambung, alpukat juga lebih baik disambung, lengkeng lebih baik, bisa, kalau lengkeng bisa semua, durian bisa semua. Untuk itu kita perlu, poin utamanya dalam grafting itu satu, kesehatan batang bawahnya. Itu yang mempengaruhi keberhasilan itu nanti batang bawahnya sehat dan tidaknya. Kedua, kesehatan dari entres yang kita pakai. Ketiga, dari kebersihan alat yang kita pakai. Jadi pakailah alat yang bersih. Misal mau pakai cutter tidak masalah, mau pakai silet tidak masalah. Cuma kebanyakan kalau barang baru itu mengandung minyak, jadi perlu kita bersihkan terlebih dahulu minyaknya biar tidak tercampur ke kambium tanaman. Ini mohon maaf juga karena di tempat saya ini pinggir jalan raya, jadi ini agak berisik karena ini ada pawai. Saya ya lanjut udah lewat. Yang kita ini pertama pisau grafting. Itu mau pakai silet terserah, mau pakai pisau dapur terserah. Yang penting kalau bisa sih alat grafting itu khusus, karena alat grafting itu kita belinya satu kali dan dipakainya berkali-kali. Kalau rusak itu jarang, mungkin cuma kendala kita itu hilang. Jadi pakailah pisau grafting yang bagus sekalian kalau pendapat saya. Tapi kalau mau pakai silet monggo terserah. Kedua, kita pakai gunting tanaman ya. Untuk menalinya sendiri bebas, mau pakai apa saja sebenarnya bisa. Pakai ini selotip untuk paralon bisa, pakai selotip listrik bisa, mau pakai grafting tape seperti ini bisa, mau pakai tali rafia seperti ini bisa, mau pakai plastik PE ini khusus grafting. Kalau di tempat saya memang ada yang jual. Ini khusus grafting. Ini mirip seperti plastik es, cuma ketebalannya sangat tipis dan sangat lentur. Atau mau pakai jepitan baju bisa. Jangan lupa siapkan tisu buat membersihkan alatnya tadi. Saya rasa untuk peralatan sudah cukup. Jadi poinnya gini, grafting itu yang pertama perlu diperhatikan kesehatan batang bawahnya. Kedua, kesehatan dari entresnya sendiri. Terus kebersihan dari alat-alatnya itu ya. Langsung kita praktek aja, tapi jangan lupa ngopi. Sambil ngopi bisa subscribe dulu ya kawan-kawan.
nanti sebaiknya videonya jangan di skip-skip, nah, karena nanti ada penjelasan bagaimana memanfaatkan batang bawah yang lebih baik ya. Yuk langsung kita praktek saja. Lanjut, ini jadi intinya gitu ya, grafting itu untuk semua tanaman sama, mau yang dipakai apa itu sama, tapi saya hari ini pakai contohnya pohon tin saja, tapi mau dipakai dengan diaplikasikan ke anggur, ke segala macam sama intinya. Nanti saya praktekkan semua alat-alatnya saya sediakan tadi, saya aplikasikan semua tanaman ini. Hari ini saya pakai tin. Ini yang kondisinya paling sehat, kebetulan ini jenis cetoy dari Algeria. Ini yang pertama kita buat adalah sisip ya, sisip dulu. Ini metode yang paling banyak saya pakai karena menurut saya tingkat keberhasilannya paling tinggi. Ini mohon maaf kalau ada yang kurang jelas karena tidak ada asisten yang merekam. Pertama kita kelupas dulu kulitnya seperti ini. Dan selalu ingat ya untuk kebersihan peralatannya itu, saran saya sih beli alat yang bagus sekalian karena kita pakainya berkali-kali ya. Kalau sudah terkelupas seperti ini, kita ambil batangnya. Semakin banyak mata tunas yang kita pakai, semakin besar tingkat keberhasilannya. Tapi kalau memang itu barang yang langka atau jumlahnya terbatas, mau diambil satu-satu nggak masalah. Saya ambil 2 ya. Ini jadi antara ruas ini, semua tanaman semua ada ruasnya. Jadi sebaiknya di antara ruas yang paling atas itu agak dinaikkan. Karena nanti pada akhirnya ini akan kering yang tidak ada mata tunasnya, jadi kita naikkan. Seperti ini sudah terpotong. Nah, ini mata tunasnya di sini. Nah, kita ambil di sampingnya. Seperti ini. Nah, dalam grafting itu presisi nggak penting, karena grafting itu intinya nempel. Jadi mau presisi nggak masalah. Intinya nempel kambium dengan kambium, kering udah. Kita masukkan seperti ini. Mau pakai apa dulu ini alatnya? Kita pakai plastik PE dulu ya. Nah, jadi waktu menggunakan plastik ini sebenarnya ada tekniknya. Jadi kalau di tempat saya istilahnya susunan genteng. Ya, jadi talinya bertingkat gitu, tujuannya biar air nggak masuk. Itu kalau kita graftingnya di outdoor tanpa rain cover. Tapi karena tempat saya ini ada rain covernya, sebenarnya nggak perlu ditali rapat, nggak masalah, karena nggak akan kemasukan air. Satu sudah beres. Ini yang sisip, jadi batang kayu utuh. Terus kita ambil di samping ya, jangan lurus. Di samping sini atau samping sini agak ke pinggir, jangan lurus karena ini sudah terpotong kulitnya. Kita ambil di samping sebelah sini. Sama kita kupas dulu kulitnya. Sama ya, bisa dilihat ini, kita kelupas saja kulitnya. Nah, ini untuk pengambilan mata tunasnya, banyak kawan-kawan yang sering kena pisau itu mungkin salah pegang. Jadi caranya gini, kita iris dulu bagian bawah,
bawah dulu seperti ini. Terus dari atas kita dorong. Nah, aman, tangan nggak akan kena. Kita masukkan ke sini. Nah, ini megangnya gini biar tujuannya hasil potongan ini tidak terkena kotoran dari tangan kita, jadi tetap pegangnya pakai pisaunya. Ini. Nah, selanjutnya kita coba pakai grafting tape ya. Sama, semua peralatan itu sama. Kita pakai grafting tape. Cuma kalau grafting tape ini buat saya kurang cocok karena dia terlalu kuat. Jadi kadang mata tunas nggak kuat menembus ini. Kalau pemakaiannya sih simpel, cuma kita kadang harus bantu dari graftingan ini biar dia bisa tembus. Lagi masih ada ruang kosong di sini. Bentar, karena nggak ada asistennya. Terus selanjutnya cara yang lain ini udah tadi udah sisip, udah mata tempel sudah. Sekarang kita coba sambung. Ini sambung ya, kita coba cara sambung. Sambung caranya gini, ini kita potong dulu, maaf. Ini ya. Ini atau gini. Ini. Terus kita potong satu kali saja. Sudah cukup. Ini hasilnya. Ini kita pakai sistem miring. Nah, ini hasilnya, kita pakai sistem miring ya. Selanjutnya kita ambil. Kalau untuk gaya sambung gini cocoknya untuk batang-batang muda seperti ini. Pucuk ini kan muda, kita ambil yang muda. Nah, kira-kira ini panjangnya seberapa itu yang kita iris. Satu kali iris saja. Ini ya. Terus kita tempelkan. Ini kita bisa pakai jepitan baju. Jadi pada dasarnya grafting itu cuma nempel aja. Nah, kalau dalam tempat seperti saya ini karena terlindung dari air hujan itu nggak perlu disungkup. Tapi kalau memang itu di outdoor perlu kita tutup biar nggak kemasukan air. Kecuali kita graftingnya pagi sampai sore nggak kehujanan nggak masalah, nggak perlu kita tutup. Terus ya, oh ya, mohon maaf, ini contoh graftingan yang sudah jadi pakai penjepit baju. Ya, itu pakai penjepit baju. Terus ada lagi pakai sambungan P. Ya, saya patahkan dulu. Nah, ini banyak yang keiris biasanya karena menggunakan sistem P ini. Gini ya.
Cara pegangnya biar kita nggak kena pisaunya tuh. Jadi kita nggak akan kena pisaunya. Hati-hati kalau alatnya terlalu tajam nanti bisa bablas. Nih, V. Itu ya. Kita ambil lagi dari bawah sini. Nih, saya ambil dua lagi, dua mata tunas. Cara motongnya cukup diputar seperti ini sambil tekan, habis itu patahin. Nah, ini sama, kita iris V. Seperti ini. Kelihatan ya, seperti ini. Udah, kita masukkan saja. Nah, sekarang kita pakai ini aja, apa, selotip listrik. Ini selotip listrik ini juga bagus karena dia anti air, jadi nggak akan, kalau kita tariknya kuat akan lebih baik. Nih kita pakai selotip listrik ya. Nah, sudah 4 metode, ada yang kurang apa ya? Sepertinya metodenya udah semua, atau oh ya ini lagi yang untuk sambungan bisa satu model lagi. Nah, ini kita nggak perlu sistem V, tapi cukup kita belah tengah saja. Cukup kita belah saja. Sama, saya tetap ambil dua mata tunas. Kalau ini tetap kita iris V, kalau yang ini. Ya, kita tinggal selempetkan ke dalam seperti ini. Ini biasanya kalau anggur, durian pakainya seperti ini sambungnya. Ini sekarang kita pakai selotip paralon. Ya, selotip paralon ya. Ini juga bagus karena ini anti air. Ya, sudah selesai semua. Ya, ini jadinya. Ini yang pakai selotip paralon dengan dibelah. Ini yang sistem V, tadi pakai selotip listrik. Yang ini pakai jepitan baju. Terus yang ini ambil mata tunas. Terus yang ini sisip dengan batang kayunya. Nah, untuk kenapa saya penjelasannya kenapa saya lebih ini menggrafting satu tanaman dengan banyak graftingan, karena tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada kita grafting dengan menggunakan
tanaman yang masih dalam polybag kecil, karena dia sudah stabil, akarnya sudah kuat. Jadi nanti hasilnya ini kalau sudah tumbuh tinggal kita cangkok saja di sini. Kita cangkok. Ini akan pertumbuhannya pertama akan lebih cepat, kedua prosentase jadinya lebih tinggi. Nah, untuk contohnya yang sudah jadi seperti ini. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini graftingan umur sekitar 4-6 minggu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Lanjut, kita duduk saja sambil ngopi. Ya. Jadi contohnya seperti itu. Pada dasarnya grafting itu sama saja, cuma kalau anggur itu ya itu kebanyakan pakai sambung miring bisa, pakai yang langsung dibelah bisa. Kalau untuk tempel mata tunas saya kurang tahu itu apakah kulitnya bisa dikelupas atau tidak, soalnya saya belum pernah kalau untuk anggur, tapi kemungkinan tetap sama tanaman itu. Nah, jadi itu intinya. Untuk peralatan semua bisa. Ya. Nah, intinya grafting itu nempel. Antara kambium dengan kambium jadi satu, dia mengering, dia jadi. Jadi kalau soal urusan presisi tidak presisi itu nggak penting buat saya. Ini mohon maaf yang berbeda pendapat ya, tapi buat saya soal presisi tidak presisi itu nggak ada pengaruhnya di dalam graftingan. Jadi sebaiknya itu kalau kita mau grafting, cari batang bawah pertama yang sehat. Kedua, bila itu memang mau dalam jumlah banyak, itu model grafting tumpuk, itu namanya, saya kasih nama grafting tumpuk. Kalau udah jadi tinggal kita cangkok satu persatu aja ya. Saya kira sudah cukup jelas. Untuk grafting itu apabila ada yang belum jelas bisa ditulis di kolom komentar, atau ada video yang minta diunggah tentang apa silahkan ditulis, nanti kalau saya udah ada waktu bisa saya buatkan. Sebelum dan sesudahnya saya tetap minta support dan dukungannya untuk mensupport channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe di tombol di bawah ini. Maaf, ini nggak ada hubungannya sama presiden ya. Tombol di bawah ini satu sekarang. Tombol di bawah ini di subscribe. Ada komen atau ada pertanyaan dipersilakan, atau nanti ada menghubungi nomor WA bisa add Facebook saya atau Instagram saya @nurhabib ya, atau Bang Bib, itu nanti dicari aja, pasti ketemu. Karena ini sudah selesai, semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat. Selamat mencoba, dan nanti dipilih saja metode yang paling cocok di tempat jenengan, karena di tempat yang satu dan tempat yang lain itu nggak akan sama hasilnya. Jadi nanti dicoba semua, dipilih yang paling cocok dengan skill kemampuan jenengan, dan selamat mencoba di rumah. Sekian saja, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.